Tiba-tiba diminta bantuan untuk membawakan tema ini, katanya besar-besaran ke nanti Januari baru bisa hadir, sementara mereka mungkin bagian sudah selesai ya. Jadi saya mungkin sebagai tanggung jawab keilmuan saya mengiyakan untuk hadir. Jadi ini nama saya ini cukup panjang. Dulu saya waktu SMA, kalau turkan dulu waktu saya SMA itu dibuat-buatkan tuh. Jadi saya baru selesai tulis nama, maksud sudah 15 nomor selesai. Jadi saya harus mengejar. Nah, mungkin tema ini beda ya. Khususnya sosialisasi, keberlanjutan dan pembuatan kompos. Nah, karena saya tidak punya materi, jadi saya bahkan karena saya membawakan cara pembuatan kompos setelah pembuatan PLC ini. Jadi pupuk organik cair. Nah, tadi kalau disuruh pertanyaan yang berkelanjutan, mungkin dengan saudara Samsul lebih bagus dari pembahasan tentang pertanyaan berkelanjutan. Saya cuma sedikit menambahkan atau menyempurnakan lah. Beliau lebih bagus dari pembahasannya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertanyaan berkelanjutan, kita akan berbicara tentang tiga aspek plus satu lah. Yang pertama itu ada sebagai pelaku, yaitu petani atau yang bekerja di bidang pertanian. Kemudian ada tanamannya atau komoditinya, entah padi, entah lombok atau apa sebagainya. Dan kemudian ada lahan atau tanahnya. Nah, ketiga aspek ini semua harus dia saling bekerja sama atau berkesinambungan. Nah, ini yang sering saya tanyakan sama Nasir sama Samsul nih, karena saya sering dianggapannya. Samsul, menurutmu tanah itu hidup atau tidak? Benda mati atau benda hidup tanah itu? Ayo masuk pertanyaannya. Nah, mati atau hidup? Bisa dikata hidup. Apa? Bisa dikata hidup, Pak. Kenapa bisa? Karena dari misalkan tanah ini bisa melakukan proses perpindahan. Ya, oke ya. Nah, jadi saya sering katakan sama mahasiswa bahwa sering saya katakan sama mahasiswa tuh, Pak, tanah itu benda mati, Pak. Loh, kok bisa? Terus kalau dia benda mati, kenapa dia bisa memberikan kehidupan? Kenapa dia bisa memberikan kehidupan ke tanaman? Kok tanaman bisa hidup? Istilahnya begini, kalau tidak mungkin saya berikan Samsul uang 10.000, kalau saya tidak punya uang 10.000, saya harus punya dulu nih. Artinya tanah itu harus hidup dulu supaya dia bisa memberikan kehidupan. Dan kemudian kalau misalnya kita menganggap bahwa tanah itu adalah suatu benda mati, artinya akan kacau dong. Karena ini hidup, petani hidup, tanaman hidup. Kok tanahnya mati? akan timpang. Jadi semua harus hidup untuk menjadi sebuah pertanian berkelanjutan. Misalnya laptop ini sama LCD ini, kalau ada salah satu yang mati kan kacau tuh. Nah, sama nih, untuk menjadi suatu pertanian berkelanjutan, pertanian terus menerus tanpa henti, ketiga aspek ini harus hidup. Jangan ada salah satu yang timpang atau yang mati, dari lahannya, dari petaninya, atau dari tanamannya. Kemudian dari ketiga aspek ini dibungkus oleh yang namanya kebijakan pemerintah. Kalau tanpa kebijakan pemerintah susah nih. Walaupun kita bagaimanapun yang kita lakukan, kalau pemerintah tidak mendukung, kacau itu tidak akan lanjut kita bertanya terus nih. Mungkin saya cepat saja karena setengah jam aja mungkin jauh juga dari sini ke, dan saya harus balik mungkin sebentar. Nah, oke, karena tadi saya konsentrasi saya di bidang tanah, ilmu tanah, jadi saya lebih membahasnya ke bidang tanah. Ini tadi tiga ini. Mungkin saya akan membahas sebenarnya ke bidang tanah, karena konsentrasi saya ke bidang tanah. Kalau bidang tanaman saya mungkin cuma sedikit menyinggung. Kalau ke bidang usaha tani saya tidak terlalu banyak menyinggung. Nah, jadi kalau kita menganggap bahwa tanah itu hidup, oleh sebab itu ketika kita mau bertani, kita cek dulu tanah kita, apakah dia sehat atau tidak. Apakah dia demam nih, sebetulnya karena kita demam, kita jangan paksa dia untuk menanam, seperti dia lagi sakit. Nah, gimana cara mengeceknya? Tanah kita sedang sehat, kan kalau kita sakit nih, dia tidak bisa itu kan, sama kalau komputernya sakit, dia tidak akan optimal bekerja tuh. Nah, sama seperti tanah, kalau dia tidak sedang sakit, dia tidak akan optimal. Nah, tanah yang sehat itu gimana?
Nah, tadi yang saya bilang tanah yang subur. Tanah yang subur itu harus ketiga sifatnya, yaitu harus baik. Nah, apa? Jadi tanah punya sifat ya, tidak seperti tidak sama seperti manusia. Tanah juga punya sifat, tapi bukan baik, jujur, tidak sombong, bukan. Kalau tanah itu punya tiga, ada sifat fisik, ada sifat kimia, dan ada sifat biologi. Nah, sifat fisik yang mana tuh? Sifat fisik adalah tanah yang gembur. Kalau misalnya kita ambil tanah, dia itu gembur, artinya sifat fisiknya sudah bagus tuh. Nah, dia berhubungan sama padat, cair, dan gas. Nah, saya jelaskan nanti. Ya, mungkin kalau teori pasti akan materi kuliah. Kemudian sifat kimia. Tanah yang bagus sifat kimia adalah misalnya unsur haranya bagus, pH-nya mendekati netral. Nah, ini salah satu cara cepat untuk kita mengetahui bahwa tanah kita sedang sehat atau tidak, kita ukur pH-nya. Kan kalau kita ukur semua itu mahal tuh, kita harus bawa ke lab atau ke mana. Kalau yang lebih gampang kita ukur pH-nya. Kalau pH-nya di bawah 6,5, nah sakit dia tuh. Jangan dipaksakan untuk menanam. Kita sembuhkan dulu sakitnya. Naikkan dulu pH-nya sampai mendekati netral 6,5 misalnya. Baru kita paksa dia, baru kita tanam di lahan tersebut. Nah, pada sifat biologi, sifat biologi adalah segala macam kehidupan, tumbuhan, flora, fauna, dan kecil-kecil yang ada di tanah. Nah, tanah yang sehat itu, ini semua harus sehat nih. Fisik, biologi, kimia harus sehat, sehingga dia bisa mendukung pertumbuhan tanaman. Kalau sudah sehat, nah ini sudah insya Allah tanaman kita akan sehat juga, karena tanahnya sehat, tanaman sehat. Terus dari tanaman kita bisa mendapatkan untung kalau dijual. Nah, ini ada unsur hara, ada makro dan mikro. Jadi yang makro ini butuhkan yang banyak, misalnya pupuk nitrogen, unsur hara nitrogen, unsur hara fosfor, kalium. Nah, itu biasa kita kasih pupuk. Kalau N itu urea, P itu TSP atau SP36, kalau K itu KCl. Itu dia makro. Kalau mikro itu, nah ini kadang petani mengabaikan yang hara mikro nih. Padahal hara mikro juga penting untuk tanaman, karena sekarang kebanyakan tanaman pertanian di Indonesia itu dia sudah stagnan dengan hara makro. Dia sudah berlebihan hara makronya, hara mikronya kurang. Makanya sekarang yang disarankan adalah pupuk yang seimbang, artinya seimbang antara hara makro dan hara mikro, supaya tanamannya bisa pertumbuhannya lebih meningkat. Nah, ini jenis hara, ada makro dan mikro. Nah, kalau kita lihat lebih dalam tentang tanah, jadi kan itu kalau kita ambil ya, sebagiannya ada padat, ada cair, di sini ada pori-porinya, ada gas. Nah, unsur hara itu berada di sini, di cairan ini. Kalau kita gali, kita lihat tanah secara mendalam ya, kira-kira seperti ini nih. Ini pori-pori yang putih-putih ini. Ini diisi air dan udara, gas. Unsur hara di mana? Di cairan sini nih. Nah, kalau air masuk, udara akan keluar. Jadi pori-pori itu diisi oleh air sama gas. Nah, jadi di tanah itu sebenarnya walaupun kita tidak memupuk, ada hara di tanah. Di mana dilakukan sini? Ini dia bisa diambil sama tanaman secara langsung tanpa kita memupuk. Hanya saja jumlahnya sedikit. Jadi kebutuhan tanaman tidak tercukupi. Ibarat makanan dia kurang makanannya, jadi dia harus ditambahkan. Nah, si hara ini ada hara juga di sini, tetapi tidak bisa diambil sama tanaman. Namanya hara yang tidak tersedia. Karena kenapa? Dia diikat atau dipegang sama ini pada tanah nih. Nah, oleh sebab itu makanya saya agak cepat ya kan. Nah, ini adalah hara yang tersedia nih. Harusnya dia di tanah itu ada. Kalau ini berkurang, yang di sini, hara di sini, dia akan ke apa ini, supaya gampang diambil tanaman. Kalau ibarat makanan, bahwa yang di sini adalah
makanannya dikirim, jadi nggak diambil sama tanaman, nggak dimakan begitu. Kalau yang di sini adalah makanan yang di lemari, jadi butuh proses untuk tanaman bisa mengambil hara. Nah, kalau di sini itu sudah bisa diambil sama tanaman, dia diikat kuat. Jadi hara itu dia berfokus di sini, di yang ujung-ujung mineral sama yang di dalam sini. Nah kalau ini, kalau misalnya makanannya banyak, misalnya kayak kita kan makanan kita banyak nih, sama kalau tumbuhannya misalnya di tanah itu sudah ada hara, terus ditambah lagi hara. Nah misalnya kalau kita tanamannya banyak, itu kan kalau bukan kita buang, kita akan simpan ke lemari. Nah sama hara tuh, kalau unsur hara di tanah itu banyak, terus kita tambahin pupuk, nah dia bisa terbuang atau tersimpan di sini. Nah makanya ketika kita memupuk itu harus kita cek dulu sebenarnya hara di tanah, apakah dia tersedia di tanah atau tidak. Karena kalau kita memupuk, jadi kita beri pupuk nih. Nah di sini akan banyak nih. Terus kalau tidak diambil sama tanaman, dia bisa terbuang tuh, bisa terbuang atau dia bisa ke sini. Makanya sebelum kita memupuk, kita harus lihat dulu hara. Nah, kita mengecek. Nah, sebenarnya itu ukuran pemerintah sih, karena kalau kita mengecek sendiri ya cukup mahal. Tapi kalau pemerintah bisa lihat haranya sudah cukup nih. Jadi kita jangan tambahkan pupuk sekian ton. Nah itu bahaya karena buang-buang ongkos tuh. Kita buang-buang uang beli pupuk. Sebab kalau pupuknya ada, kalau pupuknya sudah sekian masalah juga. Nah jadi tentang hara. Nah ini juga ini tentang apa namanya pertanyaan berkelanjutan. Dulu itu ada yang namanya LEA, kalau masuk dalam law external input agriculture, atau pertanian dengan input yang rendah. Pada zaman dulu terjadi itu. Misalnya kan zaman dulu lahan masih banyak, penduduk masih kurang, jadi kita bisa berpindah-pindah. Jadi petani-petani zaman dulu, betul sekarang, itu mereka tidak mau bergantung sedikit saja tuh, karena di tengah tadi sudah ada haranya. Hara di mana? Di daun-daun yang jatuh, sampah-sampah, tanaman hewan-hewan yang mati. Nah dari situ haranya. Jadi pada zaman dulu mereka masih menerapkan itu low external input agriculture, atau pertanian dengan input yang rendah. Mereka tidak memupuknya kurang atau bahkan tidak memupuk, tetapi bisa memberikan makanan. Nah seiring berjalannya waktu, penduduk terus bertambah, lahan begitu saja tidak bertambah. Tetap aja nih, sementara terus bertambah, menikah, punya anak buah, terus menikah lagi 2 anak, tambah terus, penduduk terus bertambah, sementara lahan ya begitu saja. Maka berpikir lagi gimana caranya kita memanfaatkan lahan dengan lahan yang ada, lahan yang terbatas bisa mencukupi makan buat penduduk yang terus bertambah. Nah kemudian muncul yang namanya HEIA, High External Input Agriculture, atau pertanian dengan input input luar yang tinggi. Apa input luarnya? Yaitu diberikan pupuk yang banyak, dikasihkan yang tanaman, kasihkan kapur. Nah supaya tanahnya bagus, haranya banyak, tanaman bisa berproduksi lebih banyak, kemudian bisa memberikan makan untuk penduduk yang banyak. Nah kemudian setelah itu terjadi, muncul lagi masalah nih. Masalahnya adalah karena banyaknya input yang masuk atau banyaknya pupuk kimia yang masuk, itu tanahnya menjadi rusak. Tadinya pertumbuhan memang terus meningkat, setelah pada titik tertentu tidak lagi meningkat pertumbuhannya, produksinya, tetap dia stagnan. Dan orang berpikir bahwa bisa ya, padahal walaupun sudah dikasih pupuk sekian 100 ton misalnya, tetap aja begitu produksinya tidak banyak meningkat. Nah, orang berpikir kok bisa ya, padahal harusnya kan kalau pupuk dikasih banyak, harusnya kan produksi meningkat ya. Tapi kok tidak, justru bahkan produktif dia akan menurun. Nah kemudian dikaji lagi, ternyata masalahnya adalah pada lahannya itu, karena dia sudah capek dikasih sama pupuk-pupuk yang banyak atau input luar yang banyak. Kemudian muncullah yang namanya itu
yang sesuai tema kita, LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture, atau pertanian input rendah, tetapi dia harus berlanjut. Inputnya rendah nih, tetapi harus berkelanjutan. Bagaimana maksudnya gimana? Terus berproduksi, jangan sampai dia stagnan atau produksinya menurun. Nah itu kemudian yang muncul ide itu yang pertanian berkelanjutan ini. Itu dari LEISA. Jadi digunakan sistem, jangan terus gunakan pupuk kimia atau pupuk anorganik, karena itu merusak lingkungan loh, merusak tanah loh. Kalau dia merusak tanah, dia sebenarnya akan terhambat tuh, tapi tidak ada berkelanjutan, sehingga muncullah namanya pupuk yang berimbang, pupuk organik. Jangan melulu kasihkan pupuk kimia atau pupuk anorganik seperti urea, apalagi SP3, ACR, tetapi tambahkan juga pupuk organik. Pupuk organik yang mana? Kayak kompos, pupuk organik cair. Fungsinya apa? Nah tadi, fungsinya kompos itu adalah menyehatkan tanah tuh. Kalau kompos diberikan, sifat fisiknya menjadi bagus, sifat kimianya menjadi bagus, sifat biologi juga bagus, karena akan kehidupan di situ akan menjadi banyak. Hanya masalahnya adalah, nah sebelum inilah sistem pertanian terintegrasi. Peternakannya ada, peternakan sapi, peternakan ayam, kambing. Nah, kotoran dari hewan-hewan ternak ini bisa dijadikan pupuk kompos atau pupuk yang lain, namanya pupuk organik. Nah, hasil dari kotoran sapi atau kotoran kambing itu bisa dijadikan biogas, jadi pengganti kompor gas. Jadi gas yang dipakai itu bukan gas LPG yang 5 kilo itu, tetapi dipakai hasil dari kotoran sapi, karena mengandung gas. Nah, ini namanya sistem pertanian terintegrasi. Jadi hematnya gini, kita tidak perlu beli gas, kita tidak perlu beli pupuk dari sini, terus dikasih ke tanaman itu subur, ya kita bisa jual, dapat uang lagi. Nah itu dia, kita pengeluaran jadi berkurang, ditambah lagi lingkungannya menjadi bersih, karena kita tidak mengambil gas dari gas alam, kita tidak lagi menguruk alam, karena sudah terputar di sini. Ini pertanian yang dikembangkan oleh orang-orang luar. Saya tidak tahu kalau di Indonesia. Saya pernah ketemu di gua di Makassar sana. Dia sudah bikin beginian, tetapi masih kurang optimal, karena ini dia membutuhkan banyak kotoran sapi untuk menghasilkan gas ini sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Mungkin skala peternakan yang besar bisa dipakai sebagai gas untuk rumah tangga. Kotoran sapi itu. Nah ini mungkin ini kita lihat tentang kebijakan pemerintah dari ekstensifikasi, dari intensifikasi, dan diversifikasi. Masih cepat saja. Kalau ekstensifikasi dia lahannya yang diperluas, ketika karena lahan terbatas, maka pemerintah ubah lagi tuh yang namanya intensifikasi. Artinya lahan yang itu dimaksimalkan, tambahkan pupuk, tambahkan air, kasihkan bibit unggul, itu cuma kerja-kerja pemerintah. Atau namanya diversifikasi, artinya dalam satu lahan itu tidak komoditasnya bukan cuma satu, di selang-seling. Misalnya hari ini jagung, padi, jagung, padi, itu dia diversifikasi. Nah ini, sekarang kita bicara tentang pupuk. Oke, di sini pembuatan POC, akan saya jelaskan tentang kompos. Jadi kita harus tahu bahwa pupuk itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Jadi semua bahan yang digunakan untuk memperbaiki tanah itu namanya pupuk, tanpa terkecuali. Pokoknya ada bahan yang diberikan ke tanah terus memperbaiki kesuburan tanah atau mempersehat tanah, itu namanya pupuk.
Nah, pupuk itu ada berbagai macam sebenarnya, ini macam-macamnya, tapi di sini saya masih ada tadi ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Pupuk organik yang mana? Adalah pupuk kimia yang sering dipakai oleh petani. Ada urea, ada TSP, ada SP36, ada KCL. Nah, keuntungannya ini pupuk anorganik yaitu cepat diambil sama tanaman. Ibarat makan dia langsung tinggal dimakan tuh. Dan memang dia langsung cepat meningkatkan produksi. Beda halnya sama yang pupuk organik ini. Pupuk organik ini dia memang lengkap, ibarat semua makan dia gizinya lengkap tuh dalam 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sedikit gizinya. Dia harus, jadi tanaman membutuhkan banyak pupuk organik supaya dia bisa tumbuh. Sementara pupuk anorganik itu dia dibutuhkan misalnya sedikit aja, dia tanaman sudah bisa berproduksi. Nah, ini salah satu kelemahannya nih. Pupuk organik bagus, dia tidak merusak lingkungan. Masalahnya adalah dia dibutuhkan banyak. Misalnya untuk menyuburkan tanah 1 hektar, nah kita butuh misalnya ratusan truk kompos atau berpuluh-puluh truk kompos. Beda halnya sama organik, dia namanya pupuk yang cepat diambil sama tanaman. Jadi berarti ini makanan tinggal dimakan nih. Kalau itu bukan organik. Kalau pupuk organik dia butuh proses yang lama untuk bisa diambil sama tanaman. Karena tanaman tidak mau makan yang organik, dia suka yang organik. Jadi diproses dulu tuh sama hewan-hewan yang di tanah. Nah, oleh sebab itu kenapa petani lebih suka pakai yang anorganik, lebih cepat, lebih cepat kelihatan perbedaannya dibanding yang organik. Padahal secara lingkungan ini tidak bagus untuk tanah karena dia akan merusak tanah menjadi kering, keras, bisa ditumbuh bersama tanaman dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kalau dia kecuci misalnya dia jatuh ke sungai, jatuh ke laut, ke waduk-waduk, itu bisa mengganggu. Dia akan memunculkan banyak eceng gondok. Dia akan menimbulkan dari pupuk anorganik yang tercuci dari lahan-lahan pertanian. Nah, mungkin kita lanjut ke pembuatan pupuk. Jadi di sini bisa jelaskan pupuk organik cair. Jadi dibutuhkan adalah bahan-bahan itu seperti ember, kemudian ada M4, kemudian ada sampah-sampah organik. Jadi sampah-sampah organik bisa sayur, bisa buah-buah busuk, atau cangkang telur, atau kulit bawang. Nah, kulit bawang itu bagus untuk sebagai pestisida nabati. Jadi dia bisa menjadi pemberantas hama tuh kalau kulit bawang. Saya bawang yang bagus, tapi kan percuma kita pakai bawang kan bawang mahal. Mending kita pakai kulitnya untuk menjadi pestisida nabati untuk sebagai pemberantas hama. Nah, jadi ini ya bahan-bahan yang dipakai dari sampah organik, sampah sayuran, cangkang telur, atau kalau mau yang pengganti pupuk urea itu bisa daun gamal, bisa buah maja, atau apalagi kacang hijau, keomas. Nah, itu bisa pengganti pupuk urea. Dia kaya akan nitrogen. Ini saya membacakannya. Inilah kalau saya bisa pakai molasses, ini pakai gula merah atau gula aren yang dicairkan. Dia ini gunanya sebagai sumber energi dari bakteri. Nah, bakteri ini berasal dari E4. Jadi ini bakteri. Dia yang tadi kan tanaman itu dia tidak makan yang organik, dia makan yang anorganik. Jadi untuk merubah organik menjadi anorganik dibutuhkan bakteri. Nah, bakteri yang ini supaya dia bisa bekerja, dia butuh energi. Sama kayak kita kan, kalau kita tidak ada energi tidak bisa kerja kita. Nah, sama nih, si bakteri supaya dia bisa bekerja, maka dia butuh energi. Energi dari mana? Dari yang manis-manis, kayak gula aren, molasses, atau gula pasir yang sudah dilarutkan. Yang tadi yang untuk bawang merah,
Saya kalau tambahkan bawang merah juga bagus untuk sebagai pestisida nabati. Jadi untuk hama-hama kalau ada serangan hama, yang bisa disemprotkan pakai bawang merah. Kalau nggak ada bawang, pokoknya saya bawa bawang. Tapi kan bawang mahal, daripada pakai jadi pupuk, mending pakai jadi bumbu dapur. Jadi enak kan? Nah iya. Masa kita pakai dogi gitu kan? Nah makanya kita pakai kulitnya bagus. Kulitnya bisa dipakai untuk sebagai pestisida nabati. Tinggal di-blender, tambahkan air, terus didiamkan. Nah bisa langsung dipakai semua. Tapi ada takarannya, enggak, kita jangan siram banyak-banyak. Karena bisa mengganggu tanaman juga. Tanaman akan mati tuh kalau terlalu banyak kita kasih itu bawang atau kulit bawang. Nah ini cara pembuatannya, atau mau langsung dibuat atau gimana? Bisa. Penelitian. Atau nanti Atau dipraktekkan atau gimana? sudah sosialisasi. Oh ada sebenarnya. Saya kira langsung praktek, oke. Atau mungkin bisa langsung yang bertanya atau gimana? Seperti sepertinya langsung yang bertanya. Langsung saja guys, kita aja sesi tanya jawabnya. Langsung boleh. Iya, mungkin ada yang bertanya dari bapak ibu sekalian. Sebelum kita praktek. Dari Ibu KWT mungkin ada. Ya, saya dulu pengabdian di KWT di sana di Samarinda. Itu buat pupuk organik saya yang kaya akan nitrogen tadi pakai kacang hijau, pakai buah nanas, buah manja. Itu yang selalu ke ibu KWT. Jadi kami datang ke KWT-nya itu, berikan ini tentang materi tentang pembuatan pupuk organik saya tapi di Samarinda. Itu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sangat menarik masalah pembuatan pupuk kompos. Jadi sedikit yang saya tanyakan karena di desa Bolimun itu ada juga peternak, peternak kambing. Jadi ini kami tanyakan, maksudnya masa waktu kotoran kambing itu bisa dijadikan pupuk. Ya waktunya itu berapa bulan atau supaya bisa dijadikan pupuk kompos. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang betul ya bahwa kotoran ternak itu tidak bisa kita langsung buang ke tanah atau jadikan dia pupuk karena dia itu sifatnya panas. Jadi kotoran itu panas. Kalau dia ketemu sama biji atau tumbuhannya masih kecil, tidak akan tumbuh tanaman itu karena kepanasan dia. Oleh sebab itu maka perlu didiamkan atau tadi dikomposkan, kemudian dikomposkan itu ditunggu mungkin sekitar sebulan atau paling cepat 2 minggu supaya dia berubah menjadi kompos. Nah kompos juga itu tidak bisa langsung digunakan, itu harus dilihat, ini dicek sama mungkin dinas pertanian karena ada namanya persentase C/N. Jadi kalau C/N nya ini masih tinggi, jadi antara bakteri di tanah itu yang tadi merubah organik menjadi anorganik, dia akan bersaing sama tumbuhan untuk mengambil hara. Jadi hara akan kekurangan, jadi tanaman akan kekurangan hara karena bersaing sama tadi bakteri-bakteri. Oleh sebab itu kompos yang harus digunakan dari kambing dari jenis-jenis yang lain harus dicek dulu C/N-nya. Ketika C/N-nya kurang dari 12 atau kalau secara fisik dia sudah hitam, sudah baunya sudah menyerupai tanah dan sudah bisa dipakai tuh, kalau sudah bentuk sudah kayak tanah sudah bisa dipakai. Tapi kalau belum dia masih basah, nah itu bisa membahayakan. Itu tanaman akan bersaing sama bakteri untuk mengambil hara yang ada, jadi tanamannya akan pertumbuhannya akan terhambat karena dia bersaing sama bakteri untuk mengambil makanan atau unsur hara. Mungkin gitu. Mungkin masih ada pertanyaan. Udah bisa.
sepertinya dari Ibu Kasih maaf, kasih maaf. Ibu kita bertanya bertanya saja Bu supaya dijelaskan. DP sedikit saja kok. Iya. Saja. Tapi enggak konsumsinya. Hah? Sudah dapat Iya, cepat konsumsi. banyak kita. Bagaimana Pak? Bu, apa masih ada pertanyaan? Sebelum kita praktek pembuatan bukunya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua, saya akan langsung saja. Ini menyangkut masalah subhanahu wa ta'ala. Kita kan umumnya kalau di pelosok kita kan kekurangan apa ya, sarana untuk mengetahui semua itu. Jadi mungkin dari pengalaman Bapak ini selama ini ada tidak yang bisa dibaca dari ciri-ciri tanah itu bahwa tanah itu subur, tanah ini haranya tinggi, pH-nya sekian. Karena apa ya? Lagi-lagi bahwa kita ini betul-betul terbatas dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh bapak-bapak di sana. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebenarnya betul sih. Sesuai dengan maju sebenarnya pemerintah itu ikut turun tangan, ikut andil karena untuk mengecek hari ini seberapa banyak hari di tanah itu butuh mahal. Kita harus bawa ke lab, kita pastinya tahu. Tetapi yang mungkin berada di Indonesia ya seperti itu. Maka cara yang mudah pertama sebenarnya sedikit butuh uang, tidak terlalu mahal untuk mengetahui bahwa hal yang ada di tanah itu apakah tanah kita bagus atau subur atau tidak, kita cek pH-nya. Nah dari pH kita akan mengetahui secara umum bahwa ternyata tanah kita tidak bagus nih. Hal yang di tanah itu kurang atau tidak, yang kesini itu kurang. Nah kalau kita beli pH meter itu sekitar berapa ya? Mungkin ratusan ribu lah. Tetapi itu fungsinya banyak kan. Dari pH meter kita akan tahu misalnya pH-nya di bawah 6,5. Nah itu bermasalah tuh, minimal dia akan bermasalah di P-nya akan kurang, terus nitrogen sebagian akan berkurang. Tidak, intinya fosfor itu akan kurang ketika pH di bawah 6,5. Nah salah satu cara efektif yang cepat yang bisa kita tahu untuk mengetahui hal yang di tanah itu. Kalau mau nanti kita bawa ke lab, tapi kalau mau yang cepat kita bisa tadi pH meter atau beli kertas lakmus itu berapa ya, sekitar 10 ribuan mungkin kertas lakmus, tapi dia punya perlakuan lagi, tinggal dicelupkan, diambil tanah, dimasukkan ke wadah, tambah yang kualis, ditusuk kotor, masukkan kertas lakmus. Nah itu ditahu tuh pH-nya berapa. Nah itu cara mudah yang cukup efektif untuk mengetahui. Tetapi kalau kita misalnya tidak mau beli pH meter, beli kertas lakmus, kita bisa lihat dari warnanya. Kalau warnanya gelap, nah kemungkinan itu bahwa subur, tapi tidak menjamin bahwa dia itu subur. Cuma bisa diduga bahwa tanah itu subur dari warnanya. Kalau dia warnanya gelap, nah tanah itu pas subur. Kemudian dipencet diremas-remas, kalau dia gembur, ada kemungkinan diduga, tapi kalau bisa dipastikan bahwa dia akan itu subur, tapi tidak bisa dipastikan. Untuk memastikan cara yang sedikit mungkin lebih bisa tadi cek pH-nya, bisa pakai kertas lakmus atau pakai pH mungkin ratusan ribu kali ya. Tapi sebenarnya bagusnya pembatas yang pertama langsung cek. Tapi kalau tidak ya dari pH-nya bisa dicek. Ketika di bawah 6,5, seperti di atas 7,5, pasti hanya bermasalah tuh. Sudah bisa dipastikan bahwa hanya akan bermasalah, terutama itu secara fosfor.
Nah, caranya bagaimana ya? Tambahkan kapur, kalau tidak ada kapur, tambahkan bahan seperti pengganti kapur. Misalnya ada sejenis yang dari cangkang kelapa sawit jadikan biochar sebagai pengganti kapur. Seperti harga kapur mahal, nah itu bisa digunakan pakai biochar. Mungkin ya, begitu atau ada tambahan lain. Bagaimana Pak? Apa masih ada tambah? Mungkin ada Oke, dari lagi Bu. Waktu juga tuh. Udah demi. Ya sudah. Ya. Lanjut. Istirahat. Ya, istirahat tuh, tapi kita persiapkan. Mungkin sudah ada tidak ada yang bertanya. Baik, kita akan ke sesi selanjutnya yaitu praktek, di mana praktek pembuatan pupuk tersebut pupuk cair. Praktek di sini Pak? Bisa Pak? Iya. Apa isi? Bisa ya. Bisa. Kayaknya sekam tidak. Bisa
Apa bahannya? Apa yang sudah dikumpulkan? Terus Sama dimasak. maksudnya mana? Tapi gini, jangan mau makan dah. Nah, jadi lima sayur ini sebenarnya bagus kalau potong-potong kan? Potong ya. Banyak sekali. Oke, terus mana? Jawabannya Ini dulu sayur, nanti saya akan caranya untuk mengatur ini. atau di sini? Di sini. Jadi ini sampah. Jadi sampah-sampah yang ibu biasa di rumah yang habis belanja sayur, jangan dibuang sampahnya tuh, bisa jadi pupuk. Nah ini misalnya sampah sayuran, cangkang telur atau ikan misalnya habis jadi pupuk tuh, jangan dibuang. Nah, ini agak bau ya, tapi nggak apa-apa, begitu memang. Jadi ini dimasukkan ke, saya bagusnya dicaca dulu. Atau langsung masukkan ke sana. Nantilah dicaca. Pokoknya kalau cara tadi harus dicaca karena supaya lebih cepat dalam proses. Itu di karungnya. Yang pakai kastangan gimana pertanian? Dikasihkan ini pakai air dulu, air kasih. Ini cucian beras. Apa di TBK dia? TBK dia? Ya. Kita masukkannya dulu. Semakin banyak semakin cepat dia kan berfermentasi. Masukkan ke sana. Kau masukkan ke sini. Ke sini tidak apa-apa. Ayo kita masukkan ke sini. Ya, beras masukkan ke pupuknya. Semuanya. Apa molasses? Berapa? Sekian. Ya Pak? Dan ini itu molasses atau pengganti gula merah. Dia sebagai penyertinya ini bakteri yang potensia yang merubah nanti jadi yang siap diambil sama tanaman. Limbah tebu. Oh iya, yang belas kemarin.
Itu kalau sudah pakai yang 4 dia sudah tidak kurang. Atau kasih pakai apa sih 3/4 sampai di lehernya. Tapi tadi lihat dulu intinya begini cara buatnya. Kita sabi. Jadi bahan ini sudah tercampur semua ini. Tidak bisa. Paling cepat 2 minggu ya, di 1 bulan lebih bagus. Pokoknya nanti di setiap hari bolak aduk-aduk. Jadi yang kalian setiap hari aduk-aduk, ini kan sudah terus tutup pakai terserah tutupnya. Dan harus rapat ya. Kalau misalnya pakai triplex ditutup betul-betul harus dibantu. Setiap hari diadukkan setiap hari sampai 2 minggu atau 1 bulan. Nah nanti kalau misalnya dia kayak bau comberan, kayak bau, tambahkan lagi gula merah. Kalau bau, tapi kalau tidak, biasa baunya tidak menyengat. Bau apa ya? Kayak bau gula, bukan sih bau gula. Bau gini. Tapi kalau dia bau comberan, nah itu tambahkan gula merah supaya dia bakterinya kembali aktif. Kalau dia bau seperti bakterinya tidak asing. Kamu sudah berusaha dulu masukkan gas merah. Ini kalau kalian butuh kasihkan jerobong, itu bahasa kalau kalian makan terbakar ini. Kalau nasi gas, ya gas merah. Nah ini sudah bisa ditutup tanpa setiap hari diaduk-aduk sampai sebulan. Ya harus itu dong. Yang setengah kalian siram. Gimana sih maksudnya? Saya bilang tadi pakai karung. Kalau karung kan sudah dibolak-balik. Kalau gini kan baru bisa pakai tongkat atau kayu. Kalau kalian pegang. Tapi maksud kalian gimana maksud saya? Nanti buat pupuk kompos ada yang sekali. Enggak, maksudnya seekor ya. Ini kan nanti segala jadi, ini kan tidak habis ini. Ada sisanya, ampasnya kan? Nah, itu ampasnya nanti siapkan ember, terus masukkan sampah-sampah kering, sampah-sampah daun, sampah-sampah kertas, masukkan sedikit dulu, seperempat misalnya. Terus tambahkan lagi sebagian yang basah ini. Jadi tumpuk-tumpuk, basah, kering, basah, kering, basah, kering, basah. Kemudian ditutup, ya. Jadi fokus yang sendiri sama begini. Jadi, nah itu tidak perlu dibolak-balik. Tunggu sebulan. Nanti kalian bisa di tanah, bisa di kompos itu. Bisa membolak sekarang, bisa segala ini. Ini kan kita punya sisa ini. Kalau dibuang kan jadi putar lagi di sampah. Nah jadi nanti dipakai, nanti kalau sudah jadi sebulan kalian saling dapat airnya sebagai pupuk organik cair,
Terus ampasnya ini saya buatkan lagi kompos. Kering basah tuh langsung blender. Terus ditutup pakai ini kan plastik hitam. Nah jadi oke. Ngobrol tuh nanti aja ya. Banyak itu bikin aja, gampang ya. Ember, selain bercat, kasihkan daun kering, minta daun kering, kertas. Pokoknya yang jelas bukan itu lah, bukan besi dan semacamnya yang bisa terurai. Yang kering basah, bisa pakai ini basah, kering basah. Bisa pakai daun-daun yang berjatuh di halaman rumah, nah itu bisa diambil. Pokoknya dia kering basah itu kan jadi kompos dengan sendirinya. Entah sebulan atau bagaimana, dia akan jadi kompos itu. Pokoknya nanti setelah sebulan kalian yang bermas-remas sudah hitam dan sudah jadi kompos. Oke? Ada lagi? Apa gimana? Kita mau buat? Kalau mau, aku pernah jadi sudah mau balik. Nah ini kalian simpan di mana? Ini tempat ini. Tutup rapat nih. Kalau bisa jadikan sedikit seperti apa? Setiap kali kalian kalau sudah mau bilang, kalian cakap apa? Kita dulu rapi dan basah. Dari seperti itu. Ini kalau misalnya teman-teman pusing ini ada bukan bisa dilihat. Kalau misalnya pusing buat kompos, kemudian saya saya kembalikan ke Bapak Moderator Pak Samsul kan? Samsul kan? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas pemahaman materinya sekaligus